Di channel My Name is Hager. Seperti janji gue waktu lalu, sekarang kita mau install aplikasi attendance dari Solution. Jadi di video kali ini gue mau setting buat aplikasinya dulu gitu. Dari aplikasinya ini nanti baru kita setting uh, mesin fingernya. Jadi kita kesini dulu, nanti kita setting jadwal, cara nambah staff atau gimana. Ya, jadi gitu. Jadi cara pertama adalah uniknya ini adalah si Solution ini dia pernah ngasih software. Dia ngasih software tuh selalu dengan CD ya. Jadi kalian mau nggak mau mesti punya PC atau laptop yang ada CD-ROM-nya, atau kalian tinggal download aja di website-website yang support itu, yang ada aplikasinya. Nah, sekarang kalian setup dulu, install. Untuk aplikasinya ini dia bisa berjalan di Windows 10, 11, 7, Vista sepertinya juga bisa. Seingat gue Vista kayaknya bisa. Nah, ini kita tinggal di oke aja. Fingerprint. Ini fingerprint reader drivernya ini wajib di ini ya, diinstal juga. Karena apa? Kalau misal nanti kalian mau tarik berdasarkan menggunakan USB atau menggunakan kabelan, itu dia detect. Oke, jadi full installation. Install, dia biasanya nggak lama, tergantung dari Windows-nya sih biasanya. Nah, spek dari komputer maksud saya. Kalau misalnya dari komputernya jadul, yang cuma memorinya 2 giga, terus prosesornya masih Pentium, ya pasti akan lama. Gitu. Nah, dia habis ini setelah dia install aplikasi, dia akan langsung install driver. Kita next aja, kita install. Ini yang paling penting adalah di drivernya. Karena untuk software sendiri biasanya tuh terbagi dua, ada yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jadi kalian tinggal install yang mana aja terserah kalian. Oke. Karena ini gua mau install aplikasinya dulu, belum dikonekin dengan mesin finger, jadi gua nggak perlu restart komputer. Ya, jadi kita fokus dulu di aplikasinya. Setelah kelar, oke. Ini keluar ini, kita oke saja. Finish. Nah, itulah cara instalasinya. Nanti dia akan keluar seperti ini nih. Saya pindahin ke tengah biar gampang. Oke, kita tinggal klik 2 kali. Ya, ketika kalian ngeklik, aplikasi attendance yang sudah kalian install akan muncul tampilan awalnya itu adalah data mesin biasanya. Nah, fungsinya ini adalah kalian buat narik data. Di sini kalian bisa narik data dari mesin itu berdasarkan USB, kabel data, atau serial port. Sama kalian setting IP-nya benar, ya dia akan bisa terdeteksi. Nah, alamat IP yang di sini adalah alamat IP bawaan ya dari mesin default pabrikan gitu. Nah, setelah itu untuk awal-awal yang saya ajarin itu adalah cara ngebuat data karyawan. Biasanya itu kita mulai dari pengaturan departemen. Pengaturan departemen. Nah, biasanya ada yang orang company-nya itu diganti. Jadi misalnya jadi di kalau ini biasanya lebih nama PT-nya ya, misalkan kerja di PT Boga atau di PT Jaya atau PT apa gitu. Jadi ini nggak usah diketik. Ya, anggap aja lah bawaannya our company, gitu. Nggak usah. Kita kedua adalah kita nambahin divisi. Ini biasanya kalau yang HRD-nya rajin ya, dia akan menambahkan divisi. Ada IT, ada operasional, ada finance, ada marketing. Tapi kalaupun misalnya kalian nggak mau nambahin, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ini nggak wajib. Tapi buat rapi, ya kita tambahin aja. Cara nambahinnya gimana? Misalnya kita mau nambahin divisi IT, kita tambahin divisi IT. Tambahin lagi divisi marketing, marketing. Oke, dari situ sudah jadi ya. Kalau kamu mau nambahin lagi divisinya semakin banyak ya nggak apa-apa.
Nah, habis kita close, kita baru ke pengaturan karyawan. Pengaturan karyawan ini fungsinya buat apa? Untuk men-setting usernya. Jadi misalnya, bukan usernya ya, orang yang mau absen nih. Nah, caranya gimana? Kita tinggal tambahin aja. Ini nomor ID, nggak usah diisi, nggak usah diganggu. Ini bawaan dari sistem, biarin aja. Yang kita wajib masukin adalah sebenarnya cuma nama, jenis kelamin, sama ID number. Itu ID number ini adalah ID karyawan biasanya. Tapi sisanya kalau misalkan mau masukin biar rapi, nggak apa-apa, masukin aja 08, misalnya nomor telepon berapa, emailnya, hager@gmail.com, jabatannya misalnya IT, nomor kartu ID mungkin misalkan mau masukin KTP, nomor kartu SIM, SIM karyawan, SIM motor, SIM mobil, terserah. Terus masukin alamatnya misalnya si karyawannya tinggal di mana, di bumi, di mana gitu. Masukin namanya adalah R. Ini jenis kelamin dimasukin, SN ini nggak usah. Statusnya ini kalau bukan berdasarkan ini ya, jabatan. Jadi ini adalah user untuk mengakses aplikasi. Kalau misalnya kalian tulisnya user, dia cuma bisa absen aja. Tapi kalau misalnya manajer atau supervisor ya dia bisa ngotak-ngatik aplikasi ini. Oh, jadi ini nggak usah diotak-atik. Terus password ya juga nggak usah karena kan dia juga cuma absen aja gitu. Mungkin di yang berikutnya saya ajarin cara bikin akses vision fingerprint dan aplikasi absen ini lebih detail. Nah, telepon rumah kalau ada, ID number nih biasanya sih ID untuk karyawan ya. Misalnya ID karyawannya 5, 6, 7 sekian lah gitu. Nah, cara masukin foto, tinggal klik aja fotonya, ces gitu. Kelar. Terus kalau kalian mau embed lagi pengaturannya, jadwal itu nanti. Karena ini biasanya pengaturan presensinya buat jadwal sendiri-sendiri. Kita kan mau langsung satu satu grup ya. Jadi nanti aja. Nah, habis itu udah ke save, sudah masuk. Nah, kita tinggal masuk ke pengaturan jam kerja dulu. Jam kerja ini disetting berdasarkan jam kalian mulai awal kerja atau kalian jam kerja dari pagi sampai jam kalian pulang. Kita normalnya kantor-kantor itu cuma satu shift, masuk setengah 9, pulang setengah 6. Nah, kalau misalnya dia pulangnya jam 6 sore, ya kalian tinggal ganti aja di sini. Gitu. Anggaplah kalian pulang jam 5, berarti tinggal diganti. Masuknya jam 8, tinggal diganti. Habis itu kita lanjut. Nah, mulai check-in. Di sini ada lagi namanya mulai check-in sama mulai check-out. Kalau ada orang yang absen, yang masukin fingerprint ini mulai dari jam 6 sampai jam 11, itu dianggapnya dia baru masuk. Tapi otomatis setelah jam 8, dianggapnya dia sudah telat dan wajib check-in. Kalau misalnya dia absennya jam 2 sampai jam 11 malam, dianggapnya itu dia sudah check out. Jadi lebih berhati-hati aja. Ya, terus kita lanjut. Ini juga bisa disetting sih. Dianggapnya mau pulangnya tuh kalau di lah mulai dari jam 16 itu udah dihitung pulang. Oke, kita lanjut. Nah, ini buat setting terlambat nih. Datangnya kecepatan atau pulangnya kecepatan. Biasanya sih kalau perusahaan-perusahaan tuh ngasih toleransi
10 menit. Kalau dia masuknya masih telat 10 menit, dihitungnya dia masih aman ya. Tapi setelah itu dia udah jangan sampai telat. Tapi ini balik lagi kebijakan perusahaan, maunya gimana. Nah, kalau yang ini, dihitungnya pulang cepat atau enggak, dihitungnya dari jam 5, bukan dari jam 4 tadi. Kalau dia absennya jam 6, 16.59, itu dihitungnya dia masih pulang masih normal gitu. Tapi di atas itu jam 5, jam 4.40 dia pulang kecepatan. Kita lanjut. Nah, inilah tadi yang saya bilang. Kalau kalian setting di karyawan tadi satu-satu, kalau ngisi di situ, itu kalian akan ribet. Itu settingnya satu-satu. Nah, kalau ini kita jadi default. Jadi, begitu ada karyawan baru, dia akan langsung otomatis ngikutin jadwal ini. Gitu. Nah, terus ini pengaturan jam kerja. Dia, inilah hasilnya tadi. Kita simpan. Oke. Pengaturan shift. Pengaturan shift ini biasanya kalau kalian mempunyai banyak shift. Tapi, misalnya ada nih, kalian berarti sih kerjanya 9 jam ya. Berarti kalau misalnya kalian sudah nggak ada masalah, ya sudah, ini berarti pengaturan shift-nya sudah benar. Nah, kita cek nih di pengaturan karyawan. Kita lihat pengaturan presensinya udah ada belum jadwal. Nah, dia sudah masuk nih. Ikut jam masuk kerja. Jadi ketika tarik data, orang ini absen, datanya sudah ketahuan dia masuk atau enggak. Oke, inilah cara kalian cara dasar bikin user untuk send solution. Besok di video berikutnya akan saya buatin lagi cara setting user yang kita buat di aplikasi ini di mesin solutionnya, dan cara setting gimana cara nariknya melalui LAN. Kenapa saya nggak buat yang berdasarkan port atau USB? Karena rata-rata semua sudah pakai LAN. Karena biasanya sekarang ini mesin absen ini sudah taruh di depan pintu, sedangkan kantor HRD itu ruangannya ada di lantai 3, lantai 4, jadi nggak mungkin pakai serial. Nggak mungkin juga pakai USB bolak-balik, jadi udah pakai LAN. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen. Bila ada yang pengen ditanyain, bisa komen di bawah, nanti akan coba saya jawab. Oke, sekian dulu. Bye-bye, terima kasih.